firmannya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik ambil suka berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu memberkati kami. Hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang berjudul diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah Bapa, kiranya Engkau pimpin firman hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya kakak tanya dulu nih, siapa yang tahu arti dari berkat? Berkat itu merupakan kebaikan dari Tuhan. Jadi mulai dari kita masih kecil, masih digendong sama papa, sampai kita udah besar, kita diberkati oleh Tuhan loh. Begitupun mulai dari ujung kaki kita sampai ujung kepala kita, itu diberkati oleh Tuhan. Nah, kira-kira apa aja sih Kak berkat yang dikasih Tuhan buat kita? Nah, coba adik-adik tarik nafas yang dalam sekarang. Terus buang. Nah, itu merupakan berkat dari Tuhan, nafas kehidupan. Setiap harinya kita dikasih nafas sama Tuhan. Nah, begitupun dengan mama papa, kakak adik, teman-teman kita di sekolah, dan juga kakak abang sekolah kita, itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Semua orang-orang yang kita sayangi dan juga menyayangi kita itu merupakan berkat dari Tuhan. Begitupun dengan makanan yang adik-adik makan, dan juga mainan adik-adik, buku-buku, dan lain sebagainya, itu merupakan berkat dari Tuhan. Nah, sekarang kakak juga mau cerita nih. Bukan hanya kita yang diberkati, tapi ada juga salah satu tokoh Alkitab yang diberkati oleh Tuhan. Gimana ya ceritanya? Nah, sebelum itu kita buka Alkitab kita dulu yuk. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita buka ya. Mazmur itu ada di perjanjian apa sih? Adanya di perjanjian lama. Oke, adik-adik. Nah, buat adik-adik yang udah bisa baca, kita baca bareng-bareng. Buat adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik dengerin ya. Oke, kita baca ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, itu dia. Jadi ini merupakan tulisan dari Daud. Nah, sekarang kamu cerita nih tentang si Daud ini, tentang bagaimana dia merupakan anak paling kecil dari Isai, yang pekerjaannya adalah seorang gembala. Daud adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ketika Goliat menantang tentara Israel dan gak ada satupun yang berani, Daud dengan gagah berani melawan si raksasa. Dia sama sekali gak takut, karena dia tahu pertolongan Tuhan itu nyata. Dia tahu Tuhan akan memberkatinya, sehingga dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke tangan Tuhan. Daud diberkati untuk menjadi berkat. Sebagai bentuk rasa syukur Daud atas berkat yang diterima dari Tuhan, Daud menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Daud selalu bernyanyi, main alat musik, menulis lagu, yang semuanya itu dibuat untuk Tuhan. Daud selalu memuji Tuhan dengan setulus hati. Besarnya rasa syukur kepada Tuhan bukan berdasarkan jumlah persembahan yang kita berikan, namun berdasarkan ketulusan hati. Daud memberikan hidupnya dengan setulus hati kepada Tuhan, karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang memiliki hidupnya. Selain itu, Daud juga menjadi raja yang bijaksana bagi rakyatnya. Adik-adik kita bisa ya kayak Daud memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bernyanyi yang sungguh-sungguh. Kalau misalnya bisa main alat musik, kita main alat musik buat Tuhan. Nah, pujian itu tidak hanya sekedar itu, tapi bisa juga lewat ibadah yang sungguh-sungguh, kayak sekarang kita lagi sekolah minggu. Bisa juga dengan berdoa yang sungguh-sungguh, atau kalau misalnya adik-adik bisa nari buat Tuhan dan lain sebagainya. Oke, adik-adik, selain itu kita juga harus bisa ya menjadi berkat buat orang lain. Nah, gimana ya Kak caranya supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Bisa dengan hal yang sederhana loh. Contohnya dengan rajin senyum, bisa juga dengan menjaga kebersihan, gak buang sampah sembarangan. Bisa juga dengan berbagi, minjemin mainannya sama adiknya.
Bisa juga dengan mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, mendoakan papa mama, mendoakan teman kita, atau misalnya ada teman kita yang kemalangan, kita doain. Oke? Nah, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Untuk itu, yuk kita jadi berkat buat mama papa, buat teman-teman kita, buat keluarga kita, buat orang-orang sekitar kita. Oke? Nah, sekian firman hari ini. Semoga firman hari ini menjadi manfaat ya buat kita semuanya. Oke adik-adik, setelah ini kita akan bernyanyi. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan. Jadi, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau senantiasa memberkati kami. Hari ini ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang berjudul diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah kiranya ya Bapa, kami dapat mensyukuri segala berkat yang telah Kau berikan pada kami, dan kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah terima kasih ya adik-adik yang udah menonton. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.